pertanyaan lagi. Oh iya, iya, iya. Ini yang pertanyaan timbul, ini kan bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab. Kadang para penceramah, para ustadz, para kiai itu menerangkan di surat Al-Isra itu ada perintah sholat, tapi kok nggak ada penjelasan di situ. Di mana itu? Ketika subhanalladzi asra, Oh, iya. perjalanan nggak ada perintah, Ya. nggak ada perintah sholat, tapi penceramah itu dia menerangkan untuk menerima perintah sholat. Itu gimana kita menyikapi? Di bulan Rajab ada peristiwa Isra Mi'raj. Pertanyaannya, banyak kiai-kiai, ustadz-ustadz menerangkan tentang Isra Mi'raj yang bersumbernya sama. Artinya sumbernya sama dari Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1 ya. Kalau nggak salah, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna qaulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, kalau nggak salah itu. Ya. Memang di ayat itu kan nggak ada Allah merintah sholat, nggak ada. Di ayat itu hanya menerangkan tentang perjalanan Rasulullah minal masjidil haram minal masjidil aqsa di ayat itu. Ya kan? Kemudian ada keterangan naik menembus 7 lapis langit kan gitu ya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barokna qaulahu linuriyahu min ayatina. Jadi tujuan perjalanan itu Isra itu kan sebagai ayat tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah. Untuk diperlihatkan, tujuan Isra Mi'raj itu diperlihatkan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah di alam ini. Yang kemudian ada tambahan Mi'raj kan? Kalau di ayat itu kan nggak ada cerita Mi'raj ya? Nggak ada. Itu yang ditanyakan kan? Iya. Itu biasanya dalam kan dikaitkan dengan surat An-Najm. Jadi coba nanti dilihat surat An-Najm ayat 11. Saya kan bukan penghafal, tapi pernah juga dengar lah cerita itu. Di surat An-Najm itu diceritakan bahwa jarak Nabi Muhammad dengan Allah itu sebusur. Gitu. Jadi gini. Jarak Nabi Muhammad dengan Allah waktu Mi'raj, gitu aja. Waktu di Suratul Muntaha juga boleh. Coba itu ada di surat apa? Coba cari. Itu saya pernah dengar dibacakan ayat itu. Dengan Allah apa? Ya? Jarak Nabi Muhammad dengan Allah? Ya. Jarak Nabi Muhammad dengan Allah? Sebusur panah. Sebusur. Surat apa? Iya, An-Najm. Apa? An-Najm. Apa coba bunyinya gimana? Ayat 9 ya. Ya kalau nggak ayatnya artinya lah. Fakana qaba qausaini udna, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Tuh. Nah, dari keterangan itu digambarkan bahwa pada saat Isra itu Rasulullah juga Mi'raj. Yang digambarkan menembus 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Tuhan, sehingga jaraknya antara Tuhan dengan Nabi Muhammad itu sekitar 2 ujung busur tanah ya, atau lebih dekat malah. Ya, itu kadang-kadang kalau itu kita jadikan ini bisa kontroversi, karena di ayat lain Allah mengatakan aku lebih dekat pada hambaku daripada urat leher gitu loh.
Nah, itu begitu. Nah, lalu ada yang dipertanyakan, kan nggak ada diterangkan tentang sholat. Kenapa kok yang diceritakan tentang sholat? Itu ada hadis-hadis yang menceritakan tentang setelah Nabi berjumpa dengan Allah, kemudian Allah memberikan perintah untuk melaksanakan sholat. Gitu hadisnya itu. Iya. Sehingga kiai-kiai Ustadz mengatakan bahwa kalau yang lain itu perintahnya lewat wahyu, kalau sholat dipanggil nabinya. Kan itu keterangannya gitu kan. Saya juga pernah dengar keterangan itu. Sebelumnya bukan 5 waktu kan, 50 waktu. Nah, di sini kemudian muncul ya proses transaksional. Iya. Semacam kayak tawar-menawar kan. Yang tadinya 50 kemudian ketemu Nabi Musa, gimana mat, kamu nggak kuat umatmu minta keringanan, diringankan 5 tinggal 45, minta keringanan lagi tinggal 40, minta keringanan lagi tinggal 35, minta keringanan lagi tinggal 30. Singkat cerita Nabi Muhammad sudah 99 kali naik turun. 9 kali naik turun. Sehingga yang tadinya 50 waktu dikurangin 5 kali 9 45, tinggal 5 waktu. 5 waktu itu juga sebetulnya menurut Nabi Musa minta keringanan lagi. Itu ceritanya ya. Ya kita kan semua dari cerita lah, cerita-cerita para kiai, para ustadz. Nah, akhirnya apa? Nabi Muhammad malu akulah. Nah, terus gimana kamu? Ya udah biarin aja, kita terima aja. Jadi 5 waktu itu juga karena Nabi malu. Seandainya Nabi Muhammad naik lagi mungkin dipotong lagi 5. Habis ya. Tapi Nabi malu. Terus raja-raja, ya gimana dah? Paksa dah, gue terima aja gitu. Makanya kebanyakan yang pada sholat itu kalau nggak karena malu, karena kepaksa. Makanya sering kejadian itu. Ya, waktu nggak jadi pengurus masjid tuh, ya nggak ke masjid tuh. Tapi begitu pengurus masjid, di pengurus masjid ya, rajin ke masjid. Begitu dicopot nggak jadi pengurus masjid, hilang lagi dari masjid. Sekarang tuh banyak peristiwa kayak gitu. Apa mungkin dampak dari itu? Nggak tahu juga ya. Tapi ini kan kalau kita ngelihat menyikapi kenyataan seperti itu. Ya, tapi kan ujung-ujungnya setelah cerita ya, wallahu a'lam bisawab. Tapi kalau firman Allah disebutnya sadaqallahul azim. Sama-sama nggak tahu kita. Gimana? Tapi kalau yang subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Tapi ketika cerita itu, kan itu cerita kita nggak ngerti dah. Yang tawar-tawaran itu, makanya jadi timbulkan kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan nggak habis-habisnya, karena ujung-ujungnya wallahu a'lam bishawab. Kira-kira itu sekedar yang saya juga mendengar dari penceramah yang gitu-gitu itu awalnya. Ya kita nggak meneliti sendiri kan, ya kita nurut aja selama ini sama para ulama, para kiai. Gitu Pak Ustadz, kira-kira Pak. Ya, terus gini Pak Yai, kan tidak ada perbandingan antara hadis sama Al-Quran. Hadis kan menerangkan, habis itu sholat, sedangkan Al-Quran kan untuk kita melihat ayat Allah. Ketika kita mengikuti Al-Quran, melihat tanda ayat-ayat Allah sebagai di alam semesta ini, kita melihat tanda-tandanya Allah itu udah ngikutin Al-Quran. Ya. Terus yang kok nggak nyambung gitu, yang ayat Al-Quran kok nggak ada nerangi sholat, yang itu hadis seharusnya kan ada keterkaitan. Kita ikut yang sadaqallahul azim atau wallahu alam itu. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad kan ada keterangan sholat setelah berjumpa dengan Tuhan. Makanya
sholat itu bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad kan? Iya. Kalau kita ngelihat ayat itu, ada di surat Toha kalau nggak salah. Inani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni. Ada wa aqimi sholata lid zikri. Itu Nabi Musa yang terima. Makanya di peristiwa Isra Mi'raj juga yang memberi nasihat Nabi Muhammad, Nabi Musa kan, yang mengingatkan umatmu nggak bakal bisa ini minta keringanan kan. Kayaknya menceritakan ketika itu ketemu Nabi Musa, karena Nabi Musa kan udah dapat perintah sholat duluan, kan duluan Nabi Musa jadi diutusnya ke bumi, udah ada sholat kan zaman Nabi Musa. Terus sholatnya bagaimana ya? Wah, siapa, kita nggak pernah hidup di zaman itu yang udah ribuan tahun yang lalu. Kalau kayak kita sendiri menelitinya gimana, terus akhirnya kan mituhu dawe para ulama, para kiai memang kayak gitu, dan kita nggak pernah meneliti memang. Makanya kadang-kadang kan kita ini juga kalau mau bertanya-tanya bingung juga. Sedangkan kita yakin ya kan, apakah keyakinan ini benar-benar milik kita, atau jangan-jangan hanya warisan yang nggak pernah kita teliti. Wes pokoknya nderek ngono tok. Ngaji ya wegah nyatane. Ngaji kan wegah kira-kira ini. Ngaji wegah. Ya paling dengerin ceramah, dengerin kayak begitu. Itu kira-kira. Tapi kan yang jelasin juga kiai-kiai juga. Gitu. Yang tukang ngaji juga kan. Kan aja betulnya. Nah, intinya ya bagaimana kita bisa keluar dari keraguan menuju keyakinan itu. Itu. Sebelumnya kan kalau menurut saya simpel aja sih, manusia ini sebagai khalifah udah aja jalankan misi dan visi Tuhan. Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa alam diciptakan? Gitu. Sebetulnya. Kalau kita itu makanya ini nggak pernah sampai Rasulullah sebelum wafat itu sempat menyatakan pada sahabatnya bahwa pakai sumpah lagi, wallahi, itu demi Tuhan, demi Allah yang di jiwaku ada dalam genggaman tangan kekuasaannya, umatku nanti akan pecah menjadi 73 golongan, kuluhum finnar, itu semua masuk neraka ila wahidan, kecuali satu. Jadi kebanyakan masuk nerakanya sama yang masuk surga. 1:72. Nah makanya kita ini gimana kan gitu ya. Sementara kita lihat kiai-kiai kita, ulama-ulama kita kan ribut terus ini. Kita bingung mau ikut yang mana ini, kita sebagai orang awam ini gitu loh. Cuma berebut paling bener gitu. Nah inilah memang tuntutan dan tantangan yang dihadapi oleh para dai-dai ya pada zamannya ya, zaman sekarang ya ini menghadapi umat yang penuh keraguan. Makanya kan belakangan ini kan gerakan dakwah rada nggak kayak biasanya. Masjid-masjid, majelis taklim itu seolah-olah mereda gitu kan. Nah ini apa ini ya, ini yang seharusnya memang dijadikan apa ya, bahasan-bahasan untuk bersama-sama bagaimana meyakinkan umat. Itu intinya, bagaimana umat ini benar-benar yakin gitu. Harus memang ada yang bimbing gitu. Itu intinya Mas Hasan. Kalau ditanya itu ya ujung-ujungnya kan wallahu alam bisawab saya juga. Betul nggak? Kan kita juga nggak bisa mengira-ngira apa bagaimana tanpa penelitian, tanpa kepastian. Jadi bagi saya sih sebetulnya wong Allah itu maha benar. Benar itu semestinya ya. Benar itu kan mestinya bisa diterima oleh akal. Karena Allah perintahkan, afala taqilun, apa kamu tidak menggunakan akal, afala tatafakarun, apa kamu nggak mau merenung, nggak mau memikirkan, afala ya tadabbarun Al-Quran, memahami Al-Quran. Itu diperintah. Makanya kalau sudah ke Allah itu mestinya bisa diterima oleh akal kita. Cuman kadang-kadang kita dibatasi, nggak boleh, jangan gunakan akal, ini ranah bukan akal. Akhirnya kan kita jadi nggak cerdas, nggak pinter, nggak apa. Akhirnya gampang dibohongin, gampang dihapusi gitu. Banyak orang beriman yang tertipu
Dan kebanyakan yang tertipu orang beriman. Makanya wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin itu lanjutannya yukhadi'una Allah waladina amanu. Mereka hanya ingin menipu Allah, ingin menipu orang. Namanya yang beriman yang banyak tertipu. Nah itu menyikapi kondisi itu kalau kita cerita. Nah, bagaimana kita yakin gitu loh dengan firman Allah itu yang paling penting. Itu makanya ya saya walaupun dengan kondisi saya yang ada ya sesuai dengan batas kemampuan saya, ya saya hampir setiap hari saya harus ngaji, saya gitu. Karena untuk apa? Menyiram iman itu harapan kita ya Allah membimbing kita untuk menjadi hambanya yang bisa yakin gitu. Karena kita nggak mengenal Allah sulit kalau nggak dikehendaki, kan? Benar nggak? Sulit. Jadi kita mengenal Tuhan harus dari Tuhan juga. Kalau Tuhan nggak mengenal, susah. Bagaikan titik tengah yang diyakini adanya tapi nggak ketok ya. Padahal kalau kita ngelihat di Asmaul Husna, Allah itu az-zahiru wal batinu. Nyata mungkin kalau boleh saya pakai istilah itu ya misalnya Bapak Tuhan gitu ya. Misalnya saya menyatakan saking az-zahirnya itu ya kan maha besar. Mungkin nggak yang besar ketutup sama yang kecil? Nggak mungkin. Nah itu. Terus seandainya muncul kata-kata saya ke Mbah Kalimi. Mbah Kalimi, engkau itu sangat nyata. Cetha welo-welo, sangat jelas terang. Sehingga orang-orang tidak bisa memandangmu karena terhijab oleh kebohongan dan kepalsuan. Engkau itu sangat nyata, maha benar, maha nyata, maha jelas gitu ya. Sehingga orang-orang yang tertutup, terhijab dengan kebohongan dan kepalsuan tidak mampu memandangmu gitu. Wajar gak kan saya bilang gitu? Wajar, terhijab. Jadi kalau pengen memandang yang nyata, yang dohir, yang itu, ya harusnya hijabnya dibuka dulu mungkin ya. Penutupnya ini terbuka. Nah, kita berusaha bagaimana Tuhan berkenan untuk membersihkan penutup-penutup itu sehingga Allah pun berkenan untuk memperkenalkan pada kita. Kita dibimbing menuju jalannya. Diperkenalkan untuk berjumpa. Dan sholat itu sendiri sebetulnya tujuannya liqo. Aladina yadununa naum mulaku Rabbihim wa anahum ilaihi raji'un. Sholat itu puncaknya perjumpaan. Kalau saya baca di Quran ya saya cuma baca-baca, jadi saya bukan penghafal Pak, mohon maaf ya. Seingat saya, seini saya ya, kalau salah ya saya manusia. Gitu. Yang maha benar kan Allah. Monggo silakan Pak, barangkali ada kalimat saya yang kurang pas, kurang apa ya dimaklumi, monggo diralat, diluruskan. Ya. Jadi menyambung tadi ternyata kita baru sadar bahwasanya kita hanya mendengar tapi tidak mau kita bertafakur gitu. Kita menerima sebuah kebaikan hanya kita dengar saja tapi tidak tanpa kita berpikir itu kan. Lebih jauh lagi apa tentang kebaikan itu gitu. Jadi kita cuma mendengar tapi tidak berpikir, sehingga kita masih berputar belum ke arah ketemu ke tujuannya gitu kan. Jadi yang mungkin saya rasakan demikian, kita baru mendengar tapi kita gak mau berpikir gitu. Nah kemudian silakan yang lainnya untuk di tanya. Oh, silakan. Pak Andri silakan mau bertanya.